Kita mau siapkan hati kita memulai pada kita pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam bulan Desember, di minggu pertama. Kita mau siapkan hati kita. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat segala lawatan-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan Tuhan. Kami perlu lawatan Tuhan. Biarlah semua terjadi dalam hidup ini Tuhan. Kami percaya itu semua atas izin Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Karena Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus.
Hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah ya Tuhan. Karena Engkau Yesus Tuhan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di surga. Engkau datang untuk menyelamatkan kami, karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Hanya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami diselamatkan. Dan biarlah tak ada seorang pun yang sombong ya Bapa. Biarlah mereka semua, kami semua memuji dan menyembah dan hanya mengagungkan Engkau Yesus. Pakai dan urapi semua hamba-Mu yang melayani. Sucikan dan kuduskan dan ampuni dosa dan kesalahan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan bekerja dan berkarya ya Tuhan. Nyatakan segala kasih kuasa dan mujizat di dalam satu nama yang mulia Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami menyerahkan seluruh doa kami membuka ibadah kami. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Kita mulai bagi Dia. Haleluya. Shalom. Shalom. Lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Shalom. Berikan oleh buat Tuhan. Ada sukacita? Ada sukacita? Kita mau kasih salam kiri kanan depan belakang.
posisi yang sempit. Kalau misalkan gak bisa meregangkan tangannya, bisa setengah. Terbang gitu Bapak Ibu Saudara. Kita mau terus terbang bersama di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan
Belum. Udah keringetan belum? Wah, masih semangat. Puji Tuhan, jemaat-jemaat GBK Kalong adalah jemaat yang setia, jemaat yang semangat di dalam Tuhan. Berikan pengakuan Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau siapkan untuk persembahan kita. Mohon maaf, saya serahkan pada Bapak Gembala. Karena di minggu pertama akan didoakan oleh Bapak Gembala. Mari kita mau bersatu dalam doa. Kita minta ya Tuhan yang boleh jika menguduskan setiap persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami bersembah dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau persekutuan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Bapa dalam surga, Engkau yang sucikan dan kuduskan tangan-tangan yang akan membawa persembahan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan setiap taburan kami tidak akan kembali sia-sia, sebab kita berkata apa yang ditabur orang akan dituai. Kami percaya Tuhan akan segala janji kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang ingin membawa persembahan persepuluhan, saya persilakan maju ke depan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau siapkan terus, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, terus kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Yesus.
sembah ya Tuhan. Tiada ada satupun yang patut kami banggakan dalam hidup ini, karena kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Segala sesuatu yang kami miliki hanyalah sebuah titipan Tuhan, yang mana pada akhirnya pun kami tidak akan pernah memiliki lagi ketika kami harus meninggalkan dunia ini. Ya Bapa di dalam surga, dengan penuh kerendahan hati dan segala hormat bagi-Mu Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berilah kepada kami hati seorang murid yang mau mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Kami percaya Tuhan, ketika kami membuka hati kami untuk firman-Mu Bapa, kami percaya kami akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sekalian siap Tuhan untuk mendengarkan pemberitaan firman. Kami siap ya Tuhan diajar oleh-Mu Bapa. Demi nama Yesus kasih jiwa kami, kami berdoa mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan dan siap diberkati sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali saya pada hari ini boleh menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Pendeta Yakob Nahoy, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan 25. Karena Desember ini adalah dikenal sebagai bulan penuh berkah, yakni bulan Natal. Amin. Iya, tapi kita setiap bulan juga bulan berkah ya saudara. Haleluya. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kisah Natal ya. Saudaraku, temanya adalah pribadi yang dipakai Tuhan. Ya. Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan? Amin. Iya. Kita tentunya mau menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Baik dalam pelayanan gereja, pelayanan masyarakat, pelayanan keluarga ya. Kita semuanya menjadi pribadi yang berkenan dan dipakai oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cerita tentang kelahiran Yesus Kristus sudah tidak asing lagi ya, bagi kita yang suka beribadah dan merayakan Natal.
Tapi kalau bagi mereka yang baru masuk Kristen, tentu ini menjadi asing. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tadi diceritakan bahwa Yusuf punya tunangan bernama Maria. Tetapi katakan bahwa Maria itu hamil duluan, ya, sehingga Yusuf sangat sedih hatinya, sangat kecewa. Dia mengatakan ingin meninggalkan tunangannya itu, saudara, secara diam-diam. Tapi katanya malaikat menampakkan diri dalam tidurnya, dalam mimpinya, dan berkata, jangan kamu takut, hai Yusuf, mengambil Maria, sebab bayi yang ada di dalam kandungannya adalah kaya Roh Kudus, dan engkau harus menamakan dia Yesus. Dan ternyata Yusuf pun mengikuti apa kata malaikat itu, sekalipun dalam mimpi, dan mengambil Maria menjadi istrinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak nama dalam Alkitab tentang nama Yusuf, ya. Ada yang namanya Yusuf anak Yakub, ibu namanya Rahel. Yusuf anak Yakub, Yusuf yang diberi mimpi oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja, tetapi kenyataannya pun benar. Dia menjadi raja kedua di Mesir, menjadi penguasa yang pada akhirnya pun bisa menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Kemudian ada juga yang bernama Yusuf dari Arimatea, yang menurunkan mayat Yesus di atas kayu salib dan kemudian memberikan kuburannya yang bagus kepada Yesus. Kemudian ada juga Yusuf orang Siprus yang dikenal dengan nama Yusuf Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Dialah jemaat mula-mula yang di Yerusalem. Dan kemudian ada juga yang bernama Yusuf suami Maria, yang dipercayakan oleh Allah untuk menjadi orang tua Sang Mesias. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap perayaan Natal pasti nama Yusuf dan Maria ini muncul. Nama Yusuf dan Maria ini selalu ada, dan nama Yusuf yang itu tadi tidak ada, karena dialah orang tua Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat. Saudara, apakah keistimewaan dari Yusuf ini sehingga Tuhan pakai dia menjadi seorang ayah Sang Mesias, Juru Selamat dunia itu, Yesus Kristus namanya? Apa keistimewaan daripada Yusuf ini? Saudara perhatikan di ayat 19, Matius 1 ayat 19 berkata begini, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika Yusuf tahu bahwa Maria tunangannya ini sudah hamil, maka Yusuf ini menjadi sedih sekali, ya, kecewa sekali, karena itu akan mempermalukan nama baik dan keluarganya. Hai cowok-cowok, kalau kamu punya pacar yang kamu udah sayang, handphone kamu belikan, baju kamu belikan, motor udah kamu belikan, duit sering kamu transfer, nggak taunya dia hamil. Kamu kecewa apa bahagia? Karena hamilnya bukan sama kamu, ya kan, sama orang lain, ya kan? Wah, kalau kata peribahasa anak sekarang, dia yang makan nangkanya, yang kena getahnya, kata begitu saudara ya. Dia kecewa sekali ya. Aduh, kecewa sekali. Tapi karena Yusuf ini orang yang punya hatinya itu tulus, ya. Dia mencintai
dengan tulus, apa adanya. Ya. Dia nggak matrenya, ya kan? Dia cinta sama Maria bukan karena Maria itu cantik, sekalipun Maria memang cantik. Tapi orang yang tulus itu tidak melihat latar belakang, tidak melihat fisiknya. Itulah cinta yang tulus, menerima apa adanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yusuf begitu sangat kecewa sekali, ya. Tapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketulusan hati Yusuf ini hebat sekali. Alkitab menulis bahwa Yusuf itu memiliki hati yang tulus, berbeda sekali dengan para pemuka agama pada waktu itu. Ya. Ada orang Farisi, orang Saduki, para ahli Taurat, bahkan orang-orang top ya, para pejabat agama kayak Herodian. Mereka itu dikatakan oleh Alkitab seperti kuburan. Kenapa? Mereka itu orang-orang yang munafik, ya. Lain di bibir, lain di hati. Lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap hati yang tulus ini menjadi dasar untuk Yusuf. Karena apa? Yusuf ini sekalipun dia harus menerima Maria dalam kondisi hamil, karena hatinya tulus dia bisa menerima, ya, kenyataan pahit itu. Bahkan ada sensus penduduk bahwa orang-orang Yerusalem, orang-orang di kota Bethlehem harus datang ke sana. Maka dari Nazaret mereka ke Bethlehem, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada penafsir yang mengatakan bahwa dari Nazaret ke Bethlehem itu berjarak 150 km. Wow, jauh banget. Ya. Mana pada waktu itu saudaraku tidak ada yang namanya Grab, Gojek, angkot, ya kan? Yang ada apa? Mending kalau punya onta. Onta itu termasuk kendaraan elit. Yang lebih sederhana dari onta apa namanya? Kedelai. Keledai. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kendaraan keledai inilah, ya. Bukan kedelai, keledai. Keledai itu kuda punya anak, anaknya punya anak lagi. Segini-gini doang, ya. Waktu saya lihat gambarnya, videonya Maria naik keledai, ya. Itu, ya. Yusufnya naik keledai juga nggak? Nggak, ya. Itu pun saya lihat video itu, keledainya tak sebentar berhenti, ya kan? Haus tuh keledai, ya kan? Haus, kasih rumput, ya kan? Kita berjalan ya sampai 1 kilometer, ya. Istirahat lagi, ya. Saudaraku, kayaknya tuh keledai itu memang sebenarnya bukan binatang tunggangan kayak begitu, ya. Manusia kan, Maria kan udah besar, hamil lagi, ya kan, dan juga bawa barang-barang baju untuk melahirkan. Bayangkan saudaraku 150 km itu ditempuh berapa hari? 10 hari. Udah bete di jalan, ya. 10 hari, ya. Kita ke Kalimantan yuk. Naik apa? Naik perahu, naik kapal laut. Berapa hari? 3 hari. Nah, udah naik pesawat gitu kan, yang walaupun mahal juga, ya kan, langsung sampai gitu, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena dia punya hati yang tulus, ya kan, sekalipun jauh tetapi jalankan. Inilah orang yang punya hati yang tulus. Bahkan lebih daripada itu pun dia harus melahirkan Maria itu di kandang domba, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kandang domba pada waktu itu jujur memang jelek banget, saudara, ya. Itu ada seperti goa begitu, ya.
Ya ampun, sederhana banget saudaraku. Saudara bisa bayangkan, dulu saya punya tetangga itu punya kambing, ya, jaraknya 10 meter gitu saudara ya. Itu saudara, apalagi kalau hujan, wow banget ya. Nah ini lahir di sebuah kandang domba, bukan jarak 10 meter, emang di situ. Itu kandang itu masih aktif, masih digunakan, ya. Jadi betapa baunya ya. Tapi karena Yesus itu orang begitu tulus hatinya mencintai Maria, sekalipun sudah disakiti, dia tetap mencintai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena ketulusan hati inilah akhirnya pun Yusuf bertahan dalam setiap ujian dan cobaan yang dia alami. Dan dia ikut dalam rancangan Tuhan, saudara. Orang-orang Kristen hendaknya memiliki hati yang tulus ketika dia mau menjadi pengikut Yesus. Amin. Harus begitu, apalagi dia mau menjadi seorang pelayan Tuhan. Hidup ini saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Kristen, ya, jangan beranggapan bahwa langit itu selalu biru, jalan itu selalu rata. Tidak, saudara. Ya. Tadi pagi saya mendapatkan WA, tolong bantu dalam doa Pak Pendeta. Istri saya sudah 4 hari nggak pulang-pulang sama anak. Bantu dalam doa Pak Pendeta. Saya berdoa tadi pagi, saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada juga yang mengatakan bantu dalam doa Pak Pendeta. Saya sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu, sehingga saya harus berbaring di rumah sakit. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, milikilah hati yang tulus. Selalu saudara, saya Pak Pendeta punya masalah pribadi saya, keluarga saya, pekerjaan saya. Kayaknya masalah itu tidak pernah pergi dari hidup saya Pak Pendeta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang Yesus berjanji akan memberikan keselamatan. Memang Yesus gembala yang baik. Tapi Yesus tidak menjanjikan bahwa langitmu selalu biru dan jalanmu selalu rata. Engkau menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam kehidupan. Terkadang masalahmu bukan masalah pribadi saja. Bahkan dalam rumah tangga pun engkau memiliki masalah. Suami dengan istri, istri dengan suami, dengan anak-anak, anak-anak dengan anak-anak, atau dengan saudara. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, milikilah ketulusan hatimu ketika engkau menjadi pengikut Yesus, ketika engkau menjadi pelayan Tuhan. Karena apa? Karena ketulusan hati itulah yang akan memampukan engkau melalui berbagai kesulitan dan kesukaran. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika hatimu tulus, maka Tuhan berkenan dan Tuhan akan menolong kehidupanmu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati yang tulus itu tidak akan menceritakan keburukan pasangan hidupnya ketika dia tahu bahwa pasangan hidupnya kurang baik. Tidak menceritakan kejelekan, mungkin pendetanya kurang keren, kurang top, ya kan? Ya pendeta gue mah naiknya Vario, ya kan? Vario 160 cc, tapi kredit 35 bulan. Jangan diceritakan itu, ya kan? Kalau mau dibayarin, oh ada namanya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjaga rahasia, ya kan, sesama pelayan Tuhan, jangan menceritakan keburukannya, jangan. Masing-masing kita punya kelemahan dan kekurangan. Amin. Iya. Yang setuju katakan amin. Ada amin Ibu? Iya, puji Tuhan ya. Mendingan daripada digosipin, mendingan didoakan. Amin. Yang kedua, kenapa Yusuf itu dipakai oleh Tuhan? Ayatnya yang ke-20 berkata dari Matius 1, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepada dalam mimpi dan berkata,
Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yusuf, pribadi yang kedua adalah Yusuf seorang yang bijaksana. Dia tidak emosional, dia tidak marah-marah, dia tidak egois, dia tidak omelin itu si Maria. Hai Maria, kamu wanita tidak benar. Hai wanita, kamu Maria wanita pengkhianat, kamu mengingkari cinta kita dan lain sebagainya. Tidak, dia tidak menyakiti saudara. Dikatakan diam-diam. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira ini Yusuf galau gak? Galau banget saudara. Ya. Nih, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak galau. Anak galaunya si Yusuf bercampur dengan kekecewaan dan lain sebagainya. Ya, pasti dia berpikir dari hari ke hari, bagaimana caranya saya menceraikan dia, meninggalkan dia tanpa menyakiti. Dia nggak menyakiti, saudara. Dia lagi berpikir bagaimana caranya. Tentu begitu sulit dan begitu sukar. Kenapa? Karena peristiwa itu terjadi dengan orang yang dia cinta. Sampai-sampai akhirnya karena siang malam dia pikirin terus, akhirnya kecapean, kelelahan, dan akhirnya tertidur. Jika dia tertidur, datanglah malaikat Tuhan dalam mimpi dan berkata, hai Yusuf, anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap daripada Yusuf ini adalah sikap yang sangat bijaksana sekali. Ya. Dia ingin melakukan sesuatu, bagaimana caranya agar keputusannya ini tidak membawa risiko yang besar bagi Maria. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyadari ketika kita memiliki problematika hidup yang begitu sulit, yang begitu sukar, masalah yang begitu sangat besar sekali, biarlah kita harus memiliki hati yang bijaksana. Jangan kita marah-marah, kita ngomel-ngomel. Ibu-ibu kalau ada masalah suka ngomel kan? Enggak ya? Iya. Ibu-ibu yang baik kasih berdoa, ya kan? Sehingga tetangganya bilang, ibu itu nggak pernah saya dengar dia suka ngomel-ngomelin anaknya. Apalagi dia ngomel-ngomelin suaminya. Suaminya juga nggak suka marah-marahin istrinya, nggak suka marah-marahin anaknya. Amin. Iya. Yeah. Berdoa dia kalau ada masalah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi milikilah seperti pribadi Yusuf. Berdoa, cari solusi yang terbaik, ya. Tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Ini solusi yang terbaik. Dan berdoalah dan percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan bertindak. Tuhan akan menolong persoalan yang sedang kau hadapi. Waktu gereja kita menghadapi masalah yang berat, ya, kenapa? Emang gak ada duitnya sebanyak itu. Tapi puji Tuhan, pada akhirnya pun boleh selesai, ya. Sekalipun ada yang dikorbankan, ya. Tapi kalau itu berkorban buat Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena kita berkata apa? Apa yang ditabur orang akan dituai
tua. Bahkan Alkitab mencatat ada tua yang 30, 60, bahkan 100 kali. Amin? Iya. Gak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Saudara, Natalan yang sekarang akan dilaksanakan itu untuk siapa? Iya, dari kita. Iya, oleh kita dan untuk kita. Jadi dari kita, ya kan? Kalau uang Natalnya banyak, makanannya juga enak, ya kan? Kayak bakar kalasan nih, ya kan? Gua suka nih, ya kan? Apalagi ada petenya nih, ya kan? Wah, mantap saudara. Jangan, ya kan? Begitu dapat nasi kotaknya, begitu dilihat, buset, airnya kecil banget. Ya gila, pakai kacang panjang doang, sama tempe orek, ya kan? Wah, begitu dimakan juga rasanya cemplang. Ini saudara ya, coba itu. Panjaitan, ini kenapa makanannya begini banget? Duitnya, kenapa duitnya kurang? Iya kan? Wah, macam banyak itu, ada 100, ada 200 itu. Iya Pak, tapi yang ngasih cuma 20 orang. Coba itu, ya kan? Itu masih bagus kagak digorengin mie. Ngomong-ngomong, ibunya ini udah dikasih amplop belum nih, amplop Natal nih? Udah kasih belum nih? Hah? Selain masih anget kantongnya, buru-buru, isi, ya kan? Habis-habis udah habis, ya kan? Nah, tapi saya percaya ibu-ibu DBL kalau adalah ibu-ibu yang berani memberi, amin? Nah, kan ada suami istri sebelah kanan bilang, jangan lupa lo, udah diingat itu pendeta tadi, ya kan? Nah, begitu saudara. Ada haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, pribadi Yusuf kenapa dia diperkenan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dikatakan dalam ayatnya ke-24, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepada dalam mimpi. Malaikat Tuhan datang kepadanya dan kemudian, saudara, saya baca yang ketiganya. Yusuf itu adalah orang yang taat. Nah, ketika dia mendengar firman Tuhan, ketika dia mendengar malaikat itu, dia segera melakukannya. Yusuf adalah orang yang taat pada firman Tuhan. Jadi ketika dia mempertimbangkan maksud itu dan malaikat Tuhan nampak kepadanya dan mengatakannya, engkau jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ketika dia bangun, benar, dia ambil Maria menjadi istrinya. Dia taat kepada malaikat Tuhan. Dia taat kepada perintah malaikat itu yang diutus oleh Tuhan. Dia taat, saudara. Dia nggak bilang begini, cuma mimpi, jangan kembang tidur, gitu saudara ya. Enggak. Ya. Dia yakini akan mimpi itu dan dia melakukannya, saudara. Dia tidak meragukan perkataan malaikat Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf taat pada firman Tuhan, pada perintah Tuhan. Sekalipun suruh mengambil Maria menjadi istrinya, sekalipun dia disuruh mengungsi ke Mesir, sekalipun dia disuruh kembali lagi ke Nazaret, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menggenapi firman Tuhan dalam kehidupan kita, untuk menggenapi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, mari milikilah ketaatan kepada firman Tuhan. Amin. Ya, sekalipun berat mungkin ya melayani di tempat ini, agak dapat PK, saudara ya. Haleluya, ya kan? Emang begitu saudara. Kita ajarkan jemaat pelayan Tuhan tidak terima PK, saudara ya. Tapi puji Tuhan kalau seandainya Natal ini mungkin dapat bingkisan tuh ya. Oh, dapat oleh-oleh, ya kan? Kemarin saya lihat Ibu Gembala sudah membungkus-bungkus itu, bukan? Pakai kardus yang bagus itu, banyak. Sedang itu buat siapa? Ini buat para pengurus gereja nih. Tuh, coba ya kan, mantap banget Ibu Gembala ya kan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa harus begitu Pak Pendeta? Iya, karena kita ini harus penuh dengan hati yang
tulus dalam melayani itu Tuhan, saudara ya. Karena kalau dikasih PK mulu kebanyakan gini, kalau ada kebiasaan PK, pindah ke gereja semua aja PK-nya lebih besar. Jadi melayani karena PK. Sedih sekali kalau saya dengarnya kayak gitu, saudara ya. Karena ada beberapa teman-teman saya juga kayak gitu, pindah gereja sana sini. Karena apa? Karena ada PK-nya, saudara ya. Nah, kalau saya mah dari kenal Yesus sampai saat ini masih dirawat baik, gitu saudara ya. Nggak kemana-mana ya kan. Teman-teman saya udah sampai ke Israel, saya masih di bulan-bulan, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memiliki kepribadian seperti apa yang dimiliki oleh Yusuf. Dan kita percaya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menggenapi rancangan Tuhan, rencana Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berdoa Tuhan. Para pengusik saya persilakan untuk maju ke depan. Pelayan-pelayan perjamuan kudus silakan maju ke depan. Kita akan sebuah pujian bagi Tuhan, Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwa. Melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan dan disadarkan betapa besar kasih dan anugerah buat kami ya Tuhan. Karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan manusia untuk dapat menghapus segala dosanya dan untuk menyelamatkan dirinya, hanya Engkau lah Tuhan menjadi korban bagi kami.
persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami lebih mengasihi Tuhan daripada diri kami sendiri. Kami boleh sungguh-sungguh melayani Engkau ya Tuhan. Kami lebih rajin lagi beribadah kepadamu ya Tuhan. Karena kami menyadari tanpa Engkau Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa. Kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan dan ketidakberdayaan. Kami adalah orang-orang yang mudah ditipu oleh si jahat yang ada. Biarlah kami boleh senantiasa mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan, sebagai sembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Sekali lagi Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan sucikan dan kuduskan perjamuan kudus ini. Setiap tangan yang menerima ya Tuhan boleh mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, dan dia boleh kembali kepada kasih yang mula-mula, kasih yang mengasihi Engkau yang Bapa. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lain perjamuan kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, kami siap menerima perjamuan kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada waktu
bersama-sama. Saya mau dengan hormat segala yang kasih dalam Tuhan, perhatikan bunyi firman Tuhan, dan mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Saudaraku, roti ini adalah lambang daripada tubuh Yesus Kristus yang tersalib di bukit Golgota. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang daripada tubuh Yesus Kristus? Mari kita terima dengan iman. Oh, inilah tubuh Yesus yang disalibkan. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Cawan ini adalah lambang daripada darah Yesus Kristus yang tercurah di bukit Golgota, darah yang menyucikan dan meluruskan segala dosa dan kesalahan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah cawan ini lambang daripada darah Yesus Kristus yang tercurah di bukit Golgota? Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita aminkan hal ini dan kita terima dengan iman kita sebagai darah Yesus Kristus yang tercurah di bukit Golgota. Mari kita minum dalam nama Yesus. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, jamuan kudus Tuhan, tubuh dan darah Yesus sudah masuk ke dalam tubuh kita. Biar engkau persembahkan tubuhmu, persembahkan hidupmu kepada Kristus. Jangan menyanyiakan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Bersyukur kepada Tuhan karena Yesus Kristus telah menyelamatkan hidupmu. Yesus Kristus telah menebus dosamu. Karena rupa dosa dalam maut, karena pengorbanan Kristus, saudara dan saya diselamatkan.
kasih-Mu ya Bapa. Engkau bukan saja menyelamatkan jiwa kami, Engkau datang ke dalam dunia ya Tuhan. Bahkan Engkau juga mau mati di atas kayu salib buat kami ya Tuhan. Engkau lahir di sebuah kandang domba yang hina, dan Engkau mati dengan cara yang terhina ya Tuhan. Mati yang harusnya untuk orang-orang hukuman, tetapi Engkau mau melakukan itu karena cinta-Mu yang begitu besar buat kami ya Tuhan. Biarlah kami menghormati dan menghargai kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami tidak menyia-nyiakannya ya Bapa. Biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Hidup kami persembahkan kepadamu ya Bapa, sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan pakailah hidup kami ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu, untuk hormat-Mu ya Bapa. Hancurkan segala kesombongan yang ada dalam diri kami ya Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus siang ini ya Tuhan, kami boleh kembali kepada kasih kami yang mula. Kami boleh mengasihi Engkau lebih dari segalanya ya Tuhan. Karena Yesus pernah bertanya kepada Yohanes, apakah Engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Biarlah seperti Yohanes menjawab, aku mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Biarlah jawaban itu adalah hati kami Tuhan saat ini Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap mengasihi dan tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah kami umat-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Kami membawa persembahan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh muliakan dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengasihi Engkau lebih dari segalanya Bapa, bahkan daripada diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami yang hidup, kami berdoa dengan berucap bersyukur. Yang telah percaya dan terima berkat dari Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberitakan firman Tuhan, yang diberkati oleh firman ini, katakan amin. Haleluya. Kita mau masuk dalam persembahan kedua. Dia berjanji akan kembali.
persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau masuk dalam jadwal pelayanan kita, tapi sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini bisa bangkit berdiri. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat datang di GBROL. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kiri kanannya kasih salam untuk Bapak. Haleluya. Kita mau masuk dalam jadwal pelayanan kita minggu depan. Kita masuk dalam ibadah umum pada tanggal 11 Desember 2022. Pembicara Evangelis Yoda Brutu. Dan untuk WL-nya Saudari Stevi, singernya Saudari Krisdayanti dan Saudari Angel. Dan untuk Asher, Bapak Bernard dan istri. Dan untuk kolektor, Ibu Lilis dan Ibu Juansi. Dan untuk LCD, Saudari Angel. Untuk tamborin tim 2. Dan untuk doanya Ibu Lili Susanti. Untuk pemusik Saudara Yoda, Reven dan Amos. Dan untuk berikutnya kita masuk dalam ibadah Youth pada tanggal 11 Desember 2022 jam 5 sore di tempat ini. Pembicara akan dilayani oleh Ibu PDM Lili Susanti. Dan untuk acaranya Praise and Worship. Dan untuk WL-nya Saudari Krisdayanti, singer Saudari Leni dan Saudari Angel. Dan untuk kolektor Saudara Billy, doa Saudari Bellen, LCD Saudari Hendrik. Dan untuk Asher Saudara Irwan dan Saudara Uut. Dan untuk tamborinnya tim 2. Dan untuk berikut pemusiknya Saudara Yoda, Ari dan Saudara Eka. Dan untuk ibadah WBI pada tanggal 8 Desember hari Kamis jam 5 sore di tempat ini. Pembicara Ibu PDM Lili Susanti. Dan untuk WL Ibu Olivia. Kolektor Nor Widori dan doa Ibu Yuni. Dan untuk ibadah doa pada hari Jumat jam 7 malam di tempat ini, firman Tuhan akan dibawa oleh Ibu Lili Susanti dan WL-nya Ibu Yuni. Dan untuk pengumuman berikutnya, bagi jemaat yang ingin konseling pranikah bisa menghubungi Ibu Junior. Dan untuk pengumuman berikutnya, bagi jemaat yang ingin membayar diakonia bisa langsung menghubungi Ibu Panjaitan. Dan untuk jemaat yang ingin katekisasi baptisan bisa menghubungi Ibu Yuni. Dan untuk dress code pelayan Tuhan minggu kedua, kuning dan hitam. Ya, untuk berikutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang mau membayar amplop Natal, nanti bisa langsung menghubungi Ibu Panjaitan selaku Ketua Natal tahun 2022. Jadi itu saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Dan untuk berikutnya dan pengumuman berikutnya. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Ya, saya akan sedikit memberikan pengumuman yang memang harusnya diumumkan. Jadi minggu depan adalah tanggal 11 Desember. Kami dari sekolah minggu ya mengundang orang tua yang punya anak ya yang mungkin gak ikut sekolah minggu boleh datang dalam ibadah Natal sekolah minggu jam 3 sore. Siapa ibu-ibu yang punya anak kecil, anak sekolah minggu tolong dibawa ya. Minggu depan adalah Natal sekolah minggu jam 3 sore. Itu Natal yang pertama. Terus yang kedua, Natal pemuda minggu depannya lagi tanggal 18 kami juga mengundang kepada orang tua yang punya anak youth, dewasa muda lah, remaja, pemuda untuk bisa menghadiri Natal pemuda remaja tanggal 18 jam 5 sore. Amin. Ya. Terus nanti kami juga mengundang Bapak Ibu, mengundang semua ibu-ibu ya untuk hadir dalam ibadah Natal WBI tanggal 22 Desember
jam 5 sore. Jadi dress code-nya adalah, karena itu adalah Hari Ibu, jadi kami berharap kita semua pakai kebaya, gitu ya. Jadi kami mengundang semua jemaat ibu-ibu ya untuk bisa hadir dalam acara Natal WPI tanggal 22 jam 5 sore. Dan kami juga mengundang kepada seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah Natal umum tanggal 24 jam 5 sore ya. Kami mengundang sekali lagi kepada seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah Natal umum, jadi yang hadir semuanya ya, baik dari Bapak Ibu sekalian, anak-anak semuanya hadir. Natal ini mulai jam 5 sore. Itu jatuhnya hari Sabtu, dan tanggal 25 kami juga mengundang seluruh jemaat untuk ibadah Natal tetap jam 9 pagi. Ya, jadi mulai minggu depan Natal sekolah minggu, jadi setelah itu sekolah minggu ketemunya lagi nanti tahun depan. Ya. Terus juga untuk pemuda setelah tanggal 18 ketemunya juga tahun depan. Dan juga WPI setelah ibadah WPI, Natal WPI, nanti kita kembali ibadah juga tahun depan. Tapi jemaat umum tetap ibadah setiap hari Minggu. Oke, inilah pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk pengumumannya. Dan kita mengakhiri ibadah kita. Nanti ada serah kolekte, dilanjut doa syafaat, dan dilanjut doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu untuk beri yang terbaik. besar dalam kehidupan kami. Sepanjang pagi hari ini kami telah memuliakan, memuji, menyembah Engkau. Kiranya pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini sampai menjelang siang hari ini Tuhan boleh
Jika dalam pelayanan kami ada yang kekurangan dan keterbatasan, kami untuk melayani Bapak Raja di atas segala raja. Kiranya Tuhan memperlengkapi seluruh pelayanan di tempat ini, Tuhan. Engkau pakai mereka dengan hikmat kemudian daripadamu sehingga pelayanannya semakin berkenan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada di tengah bangsa dan negara kami. Pertama Bapak Presiden kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Berikan kekuatan dan kemampuan dan hikmat yang daripada Tuhan. Bahkan akan dunia yang baru sehingga pemerintahan kami Tuhan menjadi pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bijaksana Tuhan, yang tidak menyimpang daripada peraturan-peraturan ataupun ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan di tengah bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa bagi Wakil Presiden kami, berikan kekuatan kesehatan agar pelayanannya juga semakin berkenan di tengah bangsa dan negara kami. Kami serahkan juga Tuhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tuhan, bahkan juga Tuhan dan juga camat dan wakil camat, RT RW. Kami serahkan seluruh pemerintahan yang ada, yang terbesar sampai yang terkecil Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang bijaksana dalam memimpin di tengah bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk TNI Polri agar mereka senantiasa bersiaga di tengah bangsa dan negara untuk menjaga keamanan di tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bencana-bencana yang ada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan dan jalan keluar bagi setiap bencana-bencana yang terjadi. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan dan jalan keluar bagi mereka yang kena dampak bencana Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan semakin banyak juga jemaat-jemaat yang mengurus tantangannya, bahkan juga Tuhan dana-dana yang diperlukan bahkan juga Tuhan bahan makanan yang mereka butuhkan dan pakaian Tuhan. Kami percaya Kau menggerakkan setiap jiwa-jiwa Tuhan yang memiliki kerinduan untuk mendukung kehidupan mereka Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka dalam tangan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk menjelang Natal kami Tuhan. Kami serahkan Natal kami semuanya dalam tangan, baik juga Natal sekolah minggu Tuhan. Berkati Natal sekolah minggu biarlah pertolongan pertolongan Tuhan terjadi Tuhan. Berkati setiap yang melayani dari PL Singer dan juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran Tuhan. Kita kekuatan dan kemampuan dan kuasa dan otoritas di dalam pelayanan yang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Natal pemuda dan remaja Tuhan. Seberapa muda yang dibutuhkan Tuhan untuk pemuda dan remaja dan yang kami percaya Kau menyediakan yang terbaik bagi Natal pemuda dan remaja Tuhan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati Tuhan pelayan-pelayan yang melayani pada pemuda remaja Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Nya juga Tuhan. Agar seluruh pemuda remaja Tuhan boleh mendapatkan kebenaran firman yang benar-benar menguasai hati dan pikiran mereka. Dan juga Tuhan firman itu menjadi berita bagi mereka dan terang bagi jalan-jalan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah weekend Tuhan. Seberapa muda yang diperlukan kami percaya sudah menyediakan dana yang diperlukan untuk itu Tuhan. Biarkan pertanyaan pertolongan Tuhan terjadi bagi kebenaran firman yang disampaikan hamba-Nya Tuhan. Jadi berkat menjadi terang setiap kehidupan mereka dan jalan mereka Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan ibadah ini. Kiranya Tuhan Kau berikan juga Tuhan yang terbaik maka segala dana yang kami perlukan kami butuhkan kami percayakan semuanya dalam keselamatan-Mu. Karena kami tahu Kau adalah sumber segala sumber dalam hidup kami Tuhan. Kaulah penguasa tunggal dalam hidup kami satu-satunya Tuhan. Kami percaya kepada apapun yang kami kerjakan di tempat ini Tuhan. Biarlah cakupan dan pertolongan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga berdoa saat ini Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami saat ini, Ibu Endang yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan jamaah Tuhan bahwa siang hari ini nyatakan kuasa-Mu menjadi Yesus Kristus kita baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus sudah menyembuhkan 2000 tahun yang lalu. Saya juga percaya hari ini Yesus Kristus bisa menyembuhkan Ibu Endang yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Dan ada bahagia akan mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat terus berlaku sampai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang jauh lebih besar. Kita menyembuhkan Ibu Endang saat ini. Kami berdoa seluruh kehidupannya dan masa depannya dalam kuasa Tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Ibu Putri yang sedang mengalami pemulihan saat ini. Hanya dalam kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Biarlah mujizat-Mu terus berjalan saat ini. Tadi malam saya sudah berdoa buat Ibu.
Nyatakanlah kuasa menyatakan mujizat Tuhan. Kami mau lihat kuasa pertolongan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan. Inilah doa apapun yang jauh dari sempurna dalam semuanya berada seluruh dan Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu, nama kerajaan menjadi hati yang terkudus seperti di surga. Di dalam anak kami ini makan yang di sini. Pasti kami daripada yang sudah bersama. Dan kemudian kami percaya dia telah kuasa menjadi berkat. Kami serahkan kepada Tuhan. Haleluya, amin. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami Abang Bintang ya Tuhan, Pak Bintang di mana istri dan satu anak ya Tuhan dinyatakan hilang ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus kami mohon mujizat, nyatakan kasih kuasa mujizat Tuhan. Sudah 4 hari mereka tidak kembali. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekiranya ada kuasa apapun yang menguasai hidup jiwa dan roh, dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dan sekiranya ada orang jahat Tuhan, mari Bapa dalam surga, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, dengan kesadaran dan dengan kemenangan kepada-Nya Tuhan. Biar dalam minggu ini dia boleh kembali kepada keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak dalam surga. Kuatkan dan teguhkan Pak Bintang Tuhan, jika dia boleh senantiasa merawat dan bersandar kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Dan Tuhan akan mengembalikan mereka kepada keluarga. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan senantiasa mata rohani kepada Dia. Yesus yang kita kenal yang hidup, Yesus yang dapat melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupanmu. Dia bukan saja menyelamatkan jiwamu, tapi Dia juga akan menyelamatkan masa depanmu, rumah tanggamu, usaha dan segala pekerjaanmu. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah segala berkat kasih dan anugerah-Nya. Pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pertolongan dari Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertaimu dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita sekalian di awan-awannya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.